Ketika senjata tersebut ternyata meleset, kena oleh anak-anak, kan begitu ya, kena oleh anak-anak yang sedang bersekolah di sana. Ini adalah perbuatan teror. Ini adalah kejahatan yang luar biasa. Jadi untuk perkara kasus Supriyani ini sampai ada terjadi seperti itu ya sangat disayangkan sekali ya bagi pelaku. Kita harus cek ya, aparat keamanan ya harus melakukan pengecekan dari cari selongsong pelurunya, lalu harus diperkirakan gunakan ahli balistik untuk menguji apakah senjata tersebut berkaliber berapa begitu ya digunakan untuk menembak itu. Habis itu kan kita bisa melihat siapa-siapa saja sih yang menggunakan senjata kaliber itu di seputaran area tempat kejadian perkara begitu ya. Nah, kita harus melihat bahwa kasus tersebut bukanlah kasus yang main-main. Artinya ketika sudah ada penembakan seperti itu adalah kasus yang serius. Itu adalah sebuah kasus yang benar-benar mengancam keselamatan daripada Supriyani begitu. Sehingga dalam hal ini maka sudah sepatutnya dari pihak yang berwajib, dari pihak kepolisian untuk memberikan penjagaan yang ketat terhadap Supriyani, melakukan pengamanan yang maksimal gitu ya terhadap Supriyani. Hal itu pula yang sebenarnya dilakukan oleh camat kan. Camat itu karena Supriyani adalah warganya, hingga pada akhirnya dia memfasilitasi Supriyani atas kasus tersebut. Dia mengamankan Supriyani di rumah aman, lalu ada menggunakan kendaraan, mengantarkan Supriyani kemana-kemana. Itu adalah bagian daripada upaya mengamankan atau menjaga atau melindungi daripada Supriyani. Artinya, kalau sudah ada inisiatif atau inisiasi dari seorang camat untuk melindungi seorang Supriyani, guru honorer tersebut, artinya ada indikasi, ada dasarnya dulu begitu ya. Kalau dia sampai mengamankan sedemikian rupa, berarti sebelumnya ada rentetan ancaman dan lain-lain, ada tekanan dan lain-lain yang memang membuat alasan daripada camat itu akhirnya mengamankan. Nah, kalau seandainya akhirnya karena hal tersebut lalu Bupati mencopot dengan alasan tidak memberitahu, ya menurut saya itu adalah tidak etis begitu. Kalau memang hanya tidak melapor dan sebagainya, itu tidak etis karena ini adalah urusan daripada kemanusiaan, alasan kemanusiaan. Kalau segala sesuatu harus melapor terlebih dahulu baru melakukan satu tindakan begitu ya, maka ya sudah, semua itu harus tergantung terhadap kepala daerah kan, baru semua bisa berjalan. Bila perlu orang kalau mau buat KTP saja pun harus lapor dulu terhadap bupati, boleh nggak, izinkan nggak ini orang dibuatkan KTP, boleh nggak dicetak kan begitu. Itulah gunanya kenapa camat, lurah atau kepala desa itu biasanya diberikan hak untuk berinisiasi, membuat satu inisiasi, melakukan kebijakan-kebijakan yang mana gunanya baik, yang positif, yang tentunya menjaga ketentraman berjalannya pemerintahan skup kecamatan atau kelurahan gitu ya di daerah itu gitu. Jadi saya kira pencopotan itu terlalu tergesa-gesa, pencopotan camat atau memutasi si camat tersebut di posisi yang lain adalah hal yang tergesa-gesa. Harusnya sebagai seorang bupati melindungi anak buahnya jika ada terjadi hal yang demikian. Artinya ketika si camat melakukan perbuatan mengamankan seorang warga, hal yang positif, lalu mendapatkan ancaman yang mana yang ditembak adalah mobil dinas gitu ya, harusnya si bupati ini lakukan pengamanan yang lebih ekstra, membantu si camat. Jangan pula akhirnya si camat tersebut digeser begitu saja begitu. Harusnya si camat tersebut justru diamankan lebih ekstra begitu, ditempatkan di situ, diamankan lebih ekstra, minta bantuan dari pihak kepolisian untuk menjaga kantor camat dan sebagainya. Itu kan banyak upaya-upaya lain yang lebih elok, lebih cantik gitu ya. Dan seorang bupati juga harus berkoordinasi dengan Kapolres karena sama-sama Forkompimda kan gitu kan, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Jadi intinya hal tersebut menurut saya adalah tergesa-gesa, pencopotan daripada camat tersebut adalah tergesa-gesa. Kalau camatnya dengan melindungi Supriyani itu sudahlah langkah yang baik, langkah yang betul gitu ya. Jarang-jarang loh ngelapor ke camat lalu camat mau melindungi sedemikian rupa sampai mengantarkan. Itu menurut saya adalah perbuatan yang mulia, perbuatan yang patut dicontoh oleh camat-camat yang lain. Bahkan kepala desa atau lurah wajib mencontoh hal demikian karena itu adalah hal yang baik dan hal yang positif begitu.
Sebagai pimpinan suatu satuan kerja di dalam pemerintahan, begitu ya. Pimpinan satuan kerja di dalam pemerintahan, baik itu di tingkat kecamatan, di tingkat kelurahan atau desa atau mungkin kabupaten atau kota atau mungkin di provinsi, begitu ya. Sebagai seorang pimpinan harus mengikuti dua hal, yaitu ketentuan dan kebijakan. Ada yang namanya ketentuan dan kebijakan, begitu. Memang secara aturan dibuat bahwa seorang camat itu diberikan wewenang, akan tetapi wewenang tersebut dapat digunakan atas pengetahuan dari kepala daerah, yaitu bupati, gitu ya, pimpinan tertingginya di kabupaten tersebut, begitu. Jadi segala tindak tanduknya harus melapor sebenarnya ke bupati. Akan tetapi ada hal yang perlu kita garis bawahi, yaitu kebijakan di dalam segala macam hal. Itulah disebut dengan pimpinan. Yang membedakan pimpinan yang satu dengan pimpinan yang lain adalah kebijakan. Oke? Bukan ketentuan, karena ketentuan semua sama. Aturan itu semua sudah dibuat sama, begitu. Aturan seorang camat dari Sabang sampai Merauke, ketentuannya sama, aturannya sama, undang-undangnya sama. Jadi, dalam hal ini yang membedakan pimpinan masing-masing itu adalah kebijakan. Ketika ada satu urgensi, ada satu kepentingan yang memang perlu untuk menggunakan hak prerogatif seorang pimpinan, maka itu perlu untuk dikeluarkan, kan begitu. Itulah yang disebut dengan kebijakan. Maka camat tersebut, karena ini terkait dengan keselamatan seseorang, maka akhirnya dia membawa Supriyani, menempatkan Supriyani di rumah aman, lalu memberikan pengamanan menggunakan kendaraan dan lain-lain. Menurut saya itu adalah hal yang sah-sah saja, hal yang boleh dilakukan oleh siapapun. Jadi tidak semuanya by term, tapi by condition juga, gitu loh. Itulah semua hal, makanya saya bilang tidak melulu kita bicara aturan, tetapi terkadang perlu adanya kebijakan, perlu adanya hak prerogatif yang diambil oleh seorang pemimpin untuk mencapai satu konklusi di dalam permasalahan, begitu. Jadi jangan kita berkutat di wah aturannya begini. Tidak melulu harus mengikuti peraturan tersebut, karena masih ada kebijakan-kebijakan yang harus diambil, yang bisa diambil oleh seorang pemimpin. Di satu sisi, kalau kita bicara menguntungkan atau membahayakan di proses hukum, tergantung bagaimana para majelis hakim memutuskan suatu perkara, begitu ya. Kita harus paham bahwa majelis hakim itu juga mempertimbangkan suatu perkara itu berdasarkan keyakinan. Keyakinan ini bisa datang dari mana saja, dari fakta hukum yang terdapat dalam persidangan, yang terungkap di dalam persidangan, atau bisa jadi dari hal-hal yang berbentuk informasi yang penting sebenarnya untuk dibawa ke dalam persidangan, begitu. Sehingga itu dapat mempengaruhi pertimbangan daripada majelis hakim. Maka akhirnya gue menyarankan kepada seluruh orang yang tahu perkara tersebut untuk ayo sama-sama kita suarakan. Biar jangan ada lagi yang namanya seorang guru, apalagi dia honorer, profesi yang mulia, yang mana tugasnya adalah membangun generasi bangsa di kemudian hari, dikriminalisasi. Jangan sampai ada lagi guru di luaran sana yang dikriminalisasi. Karena kalau itu terjadi, bagaimana generasi bangsa berikutnya? Lama-lama rusak juga kan negara ini kalau seandainya kita biarkan guru tuh dikriminalisasi. Jadi kalau menurut saya ada saran terbaik. Cara terbaik adalah berdamai. Sekarang dengan ramainya kasus tersebut, kita lihat bahwa netizen hampir semuanya mendukung Supriyani. Sekarang ada satu oknum anggota Polri tersebut yang akhirnya dibully sana-sini. Orang banyak yang mengatakan bahwa anggota Polri ini diduga melakukan sebuah perbuatan pemerasan, begitu. Nah, kalau memang ingin segera menghentikan perkara tersebut, agar perkara tersebut tidak berlarut-larut, anggota Polri tersebut dapat bekerja kembali seperti sedia kala, tidak dapat bulian lagi, tidak diganggu lagi dengan pemberitaan ini. Ya sudah, selesaikan saja. Kan saya sudah tawarkan juga. Silakan kalau memang hanya duit 50 juta, tentukan waktunya kapan, DM saya yang akan tanggung uang 50 jutanya. Gitu loh. Jadi sudah clearkan permasalahan ini. Jangan hanya melulu berbicara tentang ego, tapi kita tidak berpikir dampak ke depannya, begitu. Karena apapun yang kita lakukan saat ini selalu ada konsekuensinya, begitu.
berbicara apakah ini tembakan ini adalah sebuah teror gitu ya. Ya tentu itu segala sesuatu yang berbaunya ancaman dan mengancam keselamatan banyak orang, maka itu disebut dengan teror. Pelakunya harus segera ditangkap, harus segera diamankan oleh pihak kepolisian, harus dicari sampai ke akar-akarnya. Kalau ketemu pun siapa pelakunya, cari siapa yang menyuruh pelaku tersebut melakukannya. Kenapa? Bayangkan mobil tersebut sedang parkir di sekolahan. Sedangkan dia menggunakan senjata api itu untuk menembak mobil itu. Apakah tidak berpikir dampak buruknya adalah ketika senjata tersebut ternyata meleset, kena oleh anak-anak, kan begitu ya? Kena oleh anak-anak yang sedang bersekolah di sana. Apakah itu tidak menjadi sebuah persoalan yang baru? Apakah hal tersebut tidak menjadi sebuah hal yang membahayakan gitu ya bagi banyak orang gitu? Sehingga ini adalah perbuatan teror. Ini adalah kejahatan yang luar biasa. Sehingga harus segera ambil tindakan tegas. Polri harus ambil tindakan tegas, kejar pelaku, cari pelaku sampai dapat, tangkap, amankan. Hukum seberat-beratnya. Itu poinnya.